Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa memberikan semangat baru bagi kehidupan kita, sehingga kita tetap dapat menjalani kehidupan dengan rasa syukur apapun yang terjadi. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi malam pada saat ini, dan kita akan persiapkan hati dan pikiran kita melalui doa. Mari kita berdoa. Kasih-Mu abadi bagi hidup kami, Bapa, sehingga setiap saat kami boleh percaya bahwa Bapa terus menaungi kehidupan kami. Malam hari ini untuk kesekian kalinya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun kami, membuat kami mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan kita akan bersama perhatikan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan, pasal yang kedua, satu ayat dari ayat yang ke-7. Kitab Perjanjian Lama, Ulangan, pasal yang kedua, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Sadar atau tidak, Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia itu selalu fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sadar atau tidak, segala hal yang dilakukan oleh manusia ternyata dalam rangka memfasilitasi apa yang diperlukan dalam kehidupan itu agar terus berkecukupan dan berkelanjutan untuk masa depan. Dari mulai kecil, para orang tua sudah memberikan sebuah nasihat kepada anak-anaknya agar sekolah dengan rajin, biar pintar, cerdas, dan kemudian mengikuti jenjang pendidikan dengan baik, pada akhirnya nanti mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik, masa depannya menjadi cerah, dan paling tidak dari situ juga bermuara kepada kebutuhan hidup yang nanti akan bisa dipenuhi dengan kehidupan yang layak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dari generasi ke generasi, ajarannya adalah tentang bagaimana menjalani kehidupan, utamanya mendapatkan fasilitas kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Makanya kita akan berupaya keras sedemikian rupa agar segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Sehingga kebutuhan kita dapat tercukupi dengan baik pula. Atau ketika kita mulai menjadi dewasa, coba perhatikan 24 jam Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk bekerja. Paling tidak aturan resmi bisa 7-8 jam, tetapi bisa lebih dari itu. Ketika lembur, atau mungkin tuntutan pekerjaan yang itu ada targetnya sedemikian rupa dengan iming-iming bonus, mendapatkan insentif yang lebih. Maka orang kemudian berlomba-lomba untuk dapat bekerja semaksimal mungkin. Waktu yang seharusnya dia bisa beristirahat kemudian diabaikan sedemikian rupa demi mendapatkan lebih. Dan itu ternyata juga demi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam skala global perang saat ini bukan lagi berbicara tentang saling menyerang dengan senjata-senjata tercanggih, meskipun itu masih saja ada sampai dengan hari ini. Kita patut prihatin. Tetapi perang yang ternyata tidak disadari oleh banyak orang adalah perang ekonomi. Bagaimana setiap negara berupaya untuk bisa maju, bisa mandiri, bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya, mensejahterakan kehidupan rakyatnya, kebutuhan hidupnya dapat terjamin dengan layak, dan seterusnya. Sadarkah kita bersama, ketika kita hanya berpikir tentang kebutuhan hidup dari waktu ke waktu, maka kita seringkali kemudian
menjadi khawatir dalam menjalani kehidupan. Apalagi ketika tidak ada jaminan akan masa depan. Atau ketika pada satu waktu tidak lagi bisa bekerja. Post power syndrome itu menjadi penyakit yang mematikan. Meskipun kelihatannya sudah pensiun, tidak lagi harus bekerja, tetapi ada rasa tidak berguna, ada rasa tidak layak. Dan itulah yang menghantui banyak orang, dan kalau tidak bisa diatasi, ya tentu yang bersangkutan tidak akan bisa bersyukur, tidak akan bisa menikmati kehidupan dengan cara yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mundur jauh ke belakang, Allah menciptakan manusia baik adanya dan segala hal yang diperlukan manusia sudah tersedia sedemikian rupa. Itu sebabnya pada hari yang ke-6 Allah baru menciptakan manusia. Segala hal yang diperlukan itu baik adanya, cukup bagi manusia. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, salah satu hukuman yang harus dihadapi oleh manusia adalah harus berjerih lelah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal pada saat yang sama, tanah di mana mereka, manusia itu harus memenuhi kebutuhan hidup, sudah terkutuk. Makanya wajar, kemudian kita harus berhadapan dengan berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan. Kita harus memenuhi kebutuhan hidup sedemikian rupa. Dan rasanya itu menjadi semacam penjara yang membuat kita sulit untuk bisa lepas daripadanya. Melihat kenyataan ini, apakah kita kemudian menjadi berputus asa? Atau kemudian membenci satu situasi yang buruk, atau kemudian meniadakan segala keinginan yang ada dalam diri kita, agar kita bisa terbebas dari yang namanya kebutuhan hidup? Tentu tidak. Karena selama kita masih menjalani kehidupan di muka bumi ini, yang namanya kebutuhan hidup itu tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi cara pandang kita itu bisa kita ubah dalam sebuah pembaharuan, dalam penyelamatan. Sehingga kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup, tetapi fokus kita kemudian menjadi berbeda. Karena kebutuhan hidup itu hanya sebuah sarana dalam menjalani kehidupan. Malam hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar dari seorang Musa yang memberikan pelajaran berharga kepada umatnya pada masanya. Kita Ulangan mengulang bagaimana umat Israel itu dalam perjalanan di padang gurun, bagaimana Musa memberikan pelajaran-pelajaran berharga, meriwayatkan ulang apa yang telah terjadi selama ini. Dan yang luar biasa, 40 tahun masa padang gurun itu menjadi masa yang sangat-sangat luar biasa. Pada satu sisi memprihatinkan karena mereka harus berhadapan dengan situasi alam yang kejam, panas, terik, dan seterusnya. Tapi ternyata sebenarnya melalui itu semua, Tuhan sedang mendidik umatnya untuk bisa mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Apalagi terkait dengan yang namanya kebutuhan hidup. Dan yang luar biasa, mereka tidak berkekurangan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang disampaikan oleh Musa. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Engkau tidak kekurangan apapun. Kalau kata itu kita pahami secara harafiah saja, sebenarnya kita tidak akan kekurangan hal untuk bisa disyukuri. Sampai dengan detik ini pun Tuhan tetap memberikan kecukupan kepada apa yang kita perlukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran pertama yang dapat kita ambil di dalamnya adalah padang gurunnya sama, tetapi cara pandang itulah yang sebenarnya menentukan. Apa yang nanti akan kita lakukan, apa yang nanti akan kita kerjakan, apa yang nanti akan kita perbuat di masa yang akan datang. Jadi kalau cara pandang kita, padang gurun itu sebagai sebuah tempat yang gersang, sejauh mata memandang hanya warna coklat dengan bebatuan. Makanya tepat kalau pada masa kemudian, pemazmur Daud itu memberikan kesaksian bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Padahal kala itu satu tempat yang sangat gersang. Tapi ternyata dalam sudut pandang kacamata Daud, pada masa jauh setelah Musa,
dapat melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam hal ini, kalau padang gurun dipandang sebagai sesuatu yang gersang, panas, terik, tanpa adanya hujan, tanpa tumbuh-tumbuhan, maka yang terjadi kehidupan seseorang akan tanpa pengharapan. Akan ada putus asa yang berkepanjangan. Makanya kita bisa pahami kenapa umat Tuhan itu seringkali bersungut-sungut. Mereka menjadi bebal, mereka menjadi tegar tengkuk. Karena padang gurun membuat mereka berpikir tentang sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu akan menjadi berbeda kalau melihat padang gurun selama 40 tahun itu mampu melihat penyertaan Tuhan. Mereka mampu bertahan, mereka mampu melewati. Itu sebenarnya adalah karya Tuhan. Jadi kalau melihatnya hanya sekedar alam, apa yang terlihat oleh mata, wajar kalau keputusasaan yang akan menghampiri. Tetapi kalau mampu melihat ada apa di balik itu, bahwa ternyata Tuhan menyertai, maka sebenarnya siapapun akan bisa mengucap syukur, meskipun dia harus berhadapan dengan padang gurun yang gersang dan tandus sekalipun dalam kehidupan. Coba periksa bagaimana sudut pandang kita terhadap segala sesuatu. Jangan-jangan terlalu sering kita bersungut-sungut dan berpikir negatif tentang banyak hal. Saatnya memperbaiki diri agar kita kembali kepada maksud awal Allah, menciptakan kehidupan sungguh amat baik adanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, padang gurun ini juga dapat membentuk karakter seseorang. Padang gurun bisa membentuk karakter seseorang. Dan yang paling nyata, Alkitab memberitahukan umatnya kala itu menjadi umat yang bebal, menjadi umat yang tegar tengkuk, ngeyelan. Karena memang tidak gampang. Kerasnya alam itu ternyata membentuk cara berpikir tertentu, paradigma tertentu dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sangat wajar kalau mereka kemudian sempat memuja Mesir. Lebih baik kami di Mesir, meskipun kami jadi budak, makanan berlimpah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bisa jadi menjadi gambaran kehidupan kita yang memuja masa silam, yang sebenarnya sudah harus kita tinggalkan, dan kita kemudian menampaki hari yang baru di masa yang akan datang. Dan itu seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk maju dan melihat berkat Tuhan di depan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit manusia adalah memang selalu membanding-bandingkan apa yang terjadi hari ini dengan yang kemarin. Dan seolah-olah baik itu hanya sesuai dengan keadaan semata. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau hanya berbicara tentang kebutuhan hidup, hanya berbicara tentang makanan enak, memang Mesir sangat menjanjikan. Tetapi mereka lupa bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk menuju tanah perjanjian. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tegar tengkuk. Pengalaman memang bisa buruk. Situasi memang bisa tidak menyenangkan dalam kehidupan. Tapi jangan pernah itu membuatmu, membentukmu menjadi pribadi-pribadi yang keras. Sebaliknya justru dari situlah kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, nampaknya 40 tahun adalah waktu untuk membentuk sebuah generasi yang baru. Kalau potong kompas dari sudut pandang geografis sebenarnya lebih pendek jarak yang bisa ditempuh. Tetapi dengan sengaja 40 tahun mereka dibawa seolah-olah berputar-putar. Kalau hari ini mungkin lebih gampang, jalan sudah enak, arah sudah jelas. Google Map sudah ada, arahnya mau kemana. Tapi hari itu, sejauh mata memandang,
hanya hamparan padang batu yang gersang. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya itu terjadi. Tapi justru 40 tahun ini Tuhan sedang membentuk sebuah generasi yang baru. Generasi yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Generasi padang gurun yang pada akhirnya nanti akan masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang tidak dibebani oleh masa silam. Generasi yang dibebaskan dari Mesir. Dari pengalaman-pengalaman di Mesir. Sebaik apapun itu tetap adalah sebuah perbudakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu sebenarnya menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk bisa menemukan karya Tuhan di dalamnya. Apapun yang terjadi hari ini sebenarnya adalah sebuah persiapan. Satu titik di mana kita sedang dibentuk sedemikian rupa untuk sebuah tujuan besar di masa yang akan datang. Dan bukankah kita menjadi seperti hari ini, pada titik ini pun, coba sejenak kita menoleh belakang, ada banyak titik di belakang kita yang tersambung, dengan dinamika yang rumit. Tetapi pada akhirnya kita pada titik ini, dan terus bersambung menuju kepada sebuah masa depan. Sangat baik untuk mensyukuri setiap titik kehidupan kita sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita. Pilihan ada pada diri kita. Apakah kita hendak mengeraskan hati atau kemudian hidup dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi yang masuk tanah perjanjian adalah generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang belajar melihat penyertaan Tuhan. Generasi yang mengalami sendiri penyertaan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah pengalaman berharga. Iman mereka bukan sekedar sebuah konsep. Tapi benar-benar mereka saksikan tiang awan, tiang api. Dan itu benar-benar mujizat kala itu. Karena di tengah cuaca yang panas, yang jarang sekali turun hujan, namanya awan, itu sangat jarang sekali. Jadi kalau ada awan itu pasti penyertaan Tuhan. Bisa dipastikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Generasi yang baru inilah yang diharapkan nantinya menjadi sebuah generasi yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Memasuki tanah perjanjian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka tidak diyakinkan bahwa penyertaan itu membuat mereka tidak berkekurangan. Hari demi hari cukup. Dapat kita bayangkan, namanya perjalanan itu panjang, itu terus berjalan, tidak sempat untuk berhenti sejenak. Andai kata berhenti sejenak pun hanya untuk istirahat, namun kemudian melanjutkan perjalanan, seolah-olah tidak ada yang namanya kemapanan. Tapi ternyata mereka tidak berkekurangan, mereka terus dicukupkan. Mana lebih dari cukup untuk membuat mereka percaya kepada Tuhan. Burung puyuh yang tiba-tiba datang adalah cara Tuhan yang ajaib untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Alam telah menyediakan sedemikian rupa, dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa untuk memberikan kecukupan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi apapun yang kita sedang hadapi, tidak pada tempatnya kita menjalani kehidupan dengan rasa khawatir. Karena penyertaan Tuhan itu nyata. Pasti kita tidak akan kekurangan. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, padang gurun menjadi tempat belajar bagi mereka untuk menyaksikan dan mengalami penyertaan Tuhan. Sekali lagi, iman yang lahir dari sebuah pengalaman adalah iman yang akan menolong mereka, umat Tuhan, siapa saja termasuk kita, untuk kokoh berjalan. Kita bersyukur. Kita tidak perlu menjalani masa padang gurun seperti orang-orang percaya pada masa silam. Kita bersyukur kita mendapatkan warisan tulisan di mana karya itu sungguh-sungguh nyata. Dan melalui itu semua kita bisa belajar
Kalau Tuhan pernah menyertai umatnya di padang gurun, maka Tuhan pasti juga menyertai kita hari ini. Kalau Tuhan memberikan kecukupan dan tidak berkekurangan kepada umatnya di padang gurun, maka hal yang sama juga akan Dia lakukan kepada kita hari ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hendak meyakini bahwa kita pasti disertai oleh Tuhan. Dan kalau kita disertai oleh Tuhan, maka pasti kita tidak akan kekurangan. Allah pasti akan mencukupi apa yang menjadi keperluan kita. Dia Allah yang kaya, Dia menciptakan pencipta langit dan bumi. Maka dipastikan kita pasti berkecukupan. Mari kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita masih juga berhadapan dengan padang gurun. Karena faktanya, mungkin bukan padang gurun dalam artian harafiah, tetapi setiap kita punya padang gurun. Setiap kita punya situasi gersang, situasi panas, situasi tidak menyenangkan. Entah itu di keluarga, entah itu di pekerjaan, entah itu dalam kehidupan bersama-sama dengan siapapun. Mungkin ada kegersangan, ada ketidaknyamanan. Belajarlah. Belajarlah untuk menemukan penyertaan Tuhan di dalamnya. Belajarlah untuk menemukan kasih Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Dorong dirimu dengan kuat untuk mempercayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Jangan hanya fokus kepada kebutuhan hidup. Memang kebutuhan hidup itu harus kita penuhi. Tetapi bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, hidup itu lebih penting daripada makanan? Artinya apa? Mari kita melihat kehidupan kita dalam kacamata yang lebih besar. Menjalani kehidupan bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi bagaimana engkau bisa menjadi penolong yang sepadan bagi sesamamu. Engkau melakukan mandat karya Allah untuk mengasihi, untuk berkarya dalam kehidupanmu. Dorong dirimu untuk bisa mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bisa yakin, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti mencukupi. Itu yang harus kita pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan. Itu yang harus kita yakini dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan senantiasa hadir dan memelihara kehidupan kita. Padang gurun apapun yang sedang kita hadapi, jangan patah semangat. Jangan putus asa. Tetaplah percaya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami hendak melatih diri kami untuk mempercayakan segalanya kepadamu. Padang gurun sering kali kami hadapi. Dan sering kali kami salah dalam mengartikan dan memahaminya. Sebagai tempat yang gersang dan tandus, ketidaknyamanan itulah yang kami alami. Namun malam hari ini kami hendak belajar untuk menemukan penyertaan-Mu di dalamnya. Untuk menemukan kasih-Mu, sehingga kami tidak berkekurangan apapun dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai pada akhirnya Bapa menuntun kami ke tempat perjanjian yang berkelimpahan susu dan madunya. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.